Februari malam di Timnas Amin itu sendiri, saya yang meminta, gimana kalau kita demo, turunkan Jokowi, KPU curang, Gibran curang, Jokowi curang, Prabowo curang. Itu ide saya. Oh, Pak Prabowo juga curang? Saya bilang curang semuanya, semua curang. Bukan sekarang mereka katanya sayang sama Pak Prabowo. Dulunya katanya begitu, tapi ternyata semuanya begitu. Katanya seperti ini, harus Jokowi diturunkan. Jokowi proses demokrasi. Presiden Jokowi gagal total. Presiden Jokowi presiden gagal. Siapa yang dia berhasil? Yang mana dasarnya? Buktikan ke saya. Ketika MK memutuskan bahwa menolak keputusan, itu bukti bahwa yang keroknya. Malam itu saya umumkan dan ternyata saya ajak beberapa relawan-relawan termasuk ibu-ibu yang sekarang ikut Roy Suryo. Ibu-ibu ini TPU atau ARM? Yang itu ibu-ibu yang mengaku-ngaku organisasi A, organisasi ARM dan sebagainya itu dulu sama-sama dengan saya. Malam kita komunikasi, saya cuma minta bahwa satu, besok kita kumpul Timnas Amin, gabung dengan pendukung Ganjar Pranowo, saya ngomong terbuka saja. Jadi bukan relawan Anies saja, mereka juga gabung dengan kita. Kita demo tanggal 16 di depan KPU. Yang paling pertama kita targetkan adalah gulingkan Jokowi. Yang kedua adalah kita lagi meminta agar ini bukan pemilu curang, harus diulang. Pemilu ulang 16 Maret 2024. Kalau nggak salah juga yang mimpin itu Jenderal Sunarko sama Soeharto juga. Nah, di pertandingan di demo berikut itu yang mantan Menteri Agama itu naik orasi. Harapan terkait demo ini, Pak. Ya, terkait demo ini kita menyiapkan bagaimana teman-teman menghadapi sengketa ini dengan selain apakah ada rencana aksi selanjutnya lebih besar lagi? Pasti konstitusi itu terowongan ada di tangan saya. Sekarang sudah diacak-acak dan dipegang oleh Presiden Jokowi pada wewenang-wewenang. Itu kan pembina, ya itu pembina relawan saya. Pembina, berkali-kali saya ketemu, abang izin saya foto kirim di grup bahwa abang pembina saya. Alasan sampai keluar dari sana itu apa? Dan ini begini Om Irjan, saya itu cukup kesal. Politik ini sudah selesai. Sudah saatnya kita stop melawan yang lain-lain atau menghajar Jokowi atau Prabowo Gibran. Kita tunggu dulu. Kalau mau hantam ya hantam menterinya yang mungkin kebijakannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kita boleh sikat, saya setuju. Ini yang dihantam Jokowi ini kan sudah berhenti, sudah stop, sudah tidak presiden, sudah jadi rakyat seperti kita. Berkali-kali dipanggil beberapa hotel itu, ujung-ujung gantungkan Jokowi, gantung di Monas. Terus copot Gibran itu segala macam bahasa. Saya mau bilang Roy Suryo salah satunya, Fadila itu kawan-kawan saya. Jadi ketika di beberapa hotel saya pernah ribut di situ, ribut gara-gara saya muncul di situ, mereka bilang ini sudah dukung Prabowo. Emang kenapa kamu mau berantem? Pendukung sebelah, saya sama relawan yang mantan relawan. Jadi saya duduk dengan Amin Rais, duduk dengan yang namanya Tifa, duduk dengan Roy Suryo, Refli Harun. Memang itu sama-sama. Setelah kedua kali dicek yang mantan ketua KPK juga. Abraham Samad juga. Kedua kali lagi kita dicek ini sama lagi ada Abraham Samad di situ. Kita ini yang gerakan agar Jokowi itu memang harus ditumbangkan, Gibran harus ditumbangkan, itu titik. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah, kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar ya mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Abraham Samad juga dapat isu. Jadi Abraham Samad juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika ada kegiatan. Jadi rakyat pendukung, mantan pendukung ini, oknum-oknum yang ada di relawan Anies itu militan sekali. Jadi ketika dipanasin sedikit ya sudah terbakar. Saya mau klarifikasi dulu kepada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari TPUA juga ya, untuk hadir di podcast. Namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host, Kojenudin itu mantan ex HTI.
Ingat itu baik-baik. XHTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Jangan kita sakit hati Karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha, target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan XHTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ya, ada videonya itu. Ada videonya. Ya. Oke, baik. Jadi abang menurut saya ini nih mereka sudah buat pertahapan. Ya. Tahapan pertama demo tidak jadi. Yang kedua Roy Suryo masuk dengan Fufu Fafa tidak jadi. Yang ketiga adalah masuknya di Jokowi ijazahnya. Besok Fufu Fafa lagi. Fufu Fafa lagi. Rencananya balik lagi nih. Balik lagi nih. Udah, kita udah Jadi, tahu rapat-rapat mereka itu. Mereka bagi tim. Ada yang ingin memaksulkan Gibran di MPR, tapi MPR tolak. Akhirnya mereka datang di DPR. Ini pun 4 orang. Ini 4 orang nih rata-rata pendukung Anies. Pak Razi itu pendukung Anies. Ikut demo, ikut orasi di Patung Kuda. Saya saksi mata setelah saya orasi turun beliau. Yang kedua adalah rencana mereka memang betul dibilang Bang Sil. Mereka mengganggu hal ini supaya ekonomi kita guncang. Kembali ke 98, demo besar-besaran alasannya ekonomi guncang, pemerintahan tidak maju, Prabowo Gibran digulingkan. Gagal. Itu target. Prabowo Gibran gagal, ekonomi kita hancur, digulingkan. Itu target mereka. Otak-otaknya ya mereka, Abraham Samad mereka nih, Fatul Rasi mereka. Siapa lagi? Yang relawannya sekarang jadi pentolan. Fadila. Ya termasuk Roy Suryo mereka lah. Kita ngomong terbuka ya, memang mereka yang ikut. Pak Refli juga. Kalau Bang Refli jujur saja saya kurang ikuti beliau. Saya lebih fokus kepada 4 orang. 4 orang di belakangnya selain relawan-relawan ibu-ibu. Saya fokus di situ. Jadi memang Roy Suryo, Fadila, Rismon dan Tifa dan jenderal beberapa orang itu rata-rata pendukung Anies. Tidak salah, Rismon itu pendukung Ganjar. Coba nanti cek ulang. Kalau saya salah mohon diralat. Saya tuh lucu Om Irjen. TPUA, T tim, P pembela ulama. Apakah ijazah itu ulama? Harusnya kalau mereka pembela tim pembela ulama, maka yang mereka bela itu ulama, bukan ijazahnya. Ulama dan bukan aktivis. menyelidik. Aktivis. Ya ada tambahan A di belakang. Jadi ketika aktivis itu mungkin terkena sesuatu hal, itu yang harus mereka membela. Di dalam ada unsur advokasinya di dalam itu. Ulama, kata juga ulama. Harusnya mereka fokus di ulama. Kok yang diserang ini ijazah Joko Widodo? Emangnya ijazah Joko Widodo kalau dilihat subjek hukum, subjek itu benda mati kalau ijazah. Ulama ini benda hidup, dalam artian barang hidup. Subjeknya hidup, merujuk kepada manusia. Sematannya labelnya. Ya, itu jabatan diberikan kepada orangnya. Tetapi ijazah ini kan milik perorangan. Jadi ketika mereka menggunakan tim pembela ulama, seakan-akan ulama semua akan ada di situ, sementara ulama tidak bersuara. Yang itu kan orang-orang